apa? Mohon izin, ini dirangkum dulu semua atau langsung dijawab Pak Menteri? Dirangkum, baik. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Riza David, Bupati Bangka Selatan. Tolong dicatat pertanyaannya. Mohon izin Pak Menteri, Pak Ketum. Jadi saya punya pengalaman baru dilantik. Sebelum saya dilantik, Bupati lama itu mengeluarkan sebuah keputusan akan memberhentikan setengah dari honorer di kabupaten saya. Artinya 3.000 akan jadi 1.500 ketika saya baru dilantik. Karena saya akan fokus ke honorer nih Pak Menteri. Tolong sebutkan nama dan jabatan Pak. Dari Zahir David, Bupati Bangka Selatan. Jadi pengalaman itu membuat saya sedikit bersedih. Akhirnya saya kumpulkan 3.000 honorer itu Pak Menteri. Karena saya harus menyelamatkan 1.500 keluarga hari itu dengan gaji 2 juta waktu itu Pak Menteri. Jadi saya minta sepakat para honorer, kalian mau memberhentikan 1.500 kawan kalian atau gaji kalian jadi 1 juta. Akhirnya kawan-kawan honorer sepakat menyelamatkan 1.500 yang tadinya akan jadi pengangguran, dan hari ini gaji mereka 1 juta Pak. Karena saya harus menyelamatkan 1.500 atas keputusan Bupati lama. Tapi detik ini Pak, saya perlahan per tahun saya taikkan lagi Pak gaji-gaji honorer saya Pak, 500.000 per tahun. Nah ketika saya akan menaikkan gaji mereka kembali ke 2 juta, ternyata ada pernyataan dari pusat, jangankan 1.500 yang bisa saya selamatkan Pak, 3.000 sepertinya saya sulit untuk diselamatkan. Sudah berkali-kali kami sampaikan ke Bapak Gubernur atas pengaduan kami. Nah, dalam kesempatan ini kami berharap sama Bapak Menteri, karena kalau kami dengan Pak Gubernur, ketika Pak Gubernur ini ketemu ke pusat, dia bilang dia perwakilan daerah Pak Menteri. Begitu dia bilang ke daerah, saya ini perwakilan pusat katanya. Aduh, jadi serba salah kami Bupati ini. Mana yang bagus diambil, mana yang jelek dibuang ke sini. Jadi besar harapan kami Bapak Menteri, karena sudah sangat berpengalaman jadi kepala daerah, kami berharap ada solusi cerdas, solusi cantik untuk kami kepala daerah, karena mau tidak mau menurut sekjen kami tadi, secara politis ini berpengaruh Pak. Kalaupun kebijakan ini terpaksa dilaksanakan, izin mohon saran Pak Menteri, bolehkah itu dilaksanakan di 2024 di bulan 1 dan bulan ketiga awal pelantikan kepala daerah terpilih? Mungkin ini tidak terlalu bahaya buat kami Pak. Ya kalau emang terpaksa 2005. Artinya nanti kepala daerah terpilih pasca dia dilantik 1 sampai 3 bulan, silakanlah kebijakan ini keluarkan. Jangan di pertengahan seperti ini Pak. Ini bupati yang baru 1 periode bisa pingsan mendadak Pak dengan kebijakan ini. Sementara kami sudah berusaha menyelamatkan 1.000 honorer di daerah kami dengan memotong gaji mereka 1 juta per orang, dengan harapan 1.500 yang tadi SK sudah keluar akan diberhentikan, batal diberhentikan hari ini Pak. Itu Pak Menteri, mohon arahan dan masukan yang terbaik buat rakyat, karena kami hari ini bekerja untuk rakyat dan kami yakin Pak Menteri tahu persis kondisi kami kepala daerah. Mungkin lain-lain bisa dari teman yang lain. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Pak Bupati Bangka Selatan. Sebentar Pak. Meja di sini sudah tadi kami kasih 1 sebagai perwakilan. Kami ke belakang dulu Pak, karena banyak sekali yang angkat tangan di belakang. Jadi kami ambil 1, 2, 3, 4, 5. Sesi pertama Pak. Sesi pertama kami buka dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sesi 2 kembali, baru kami kembalikan lagi. Saya sudah terlanjur berdiri Pak. Iya, masalahnya yang kami akan berikan ke belakang Pak. Saya berbicara tidak mewakili meja, tapi saya berbicara mewakili daerah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Merdeka! 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 Ya. Baik Bapak Menteri Pak RB yang sangat kami hormati, Kepala BKN dan juga Ketua Umum Apkasi dan segenap pengurus, para narasumber yang sangat saya hormati, kasihi dan sangat apresiasi. Semua materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita. Ya.
Pertama, saya perkenalkan diri, saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari dari Provinsi Papua Barat. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan pengangkatan P3K yang persyaratan utamanya harus S1, ya. Saya sampaikan bahwa kalau kita menerapkan persyaratan S1 untuk seluruh P3K, kami di daerah khususnya di Papua sangat sulit untuk kami bisa mencapai persyaratan itu. Karena itu bisa diturunkan, ya. Karena hampir tenaga khusus honorer kita di daerah hampir rata-rata SMA dan juga SMP, bahkan ada yang SD. Kalau bisa ini diprioritaskan, ya, diberikan kelonggaran untuk kami di daerah. Kemudian yang kedua, khusus untuk Menteri Kesehatan, ya, kami sampaikan bahwa khusus untuk P3K kami untuk tenaga kesehatan ada 519, ini belum diangkat, ya. Khusus untuk Menteri Pendidikan kami berterima kasih dan juga kepada Menteri Pan-RB dan juga Kepala BKN kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena 545 P3K dari tenaga guru sudah diangkat dan Kepala BKN sendiri datang ke Manokwari untuk penyerahan SK-nya. Mari kita beri apresiasi. Ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya kira khusus kita di Indonesia ini, orang menjadi pegawai negeri itu sebuah harga diri, Pak. Jadi kalau kita membatasi rakyat kita atau anak-anak kita, adik-adik kita untuk tidak menjadi pegawai negeri dan nanti saya dengar-dengar bulan Desember sudah dihilangkan, saya bilang ini menimbulkan masalah baru bagi kita di daerah. Karena Bapak Ibu di pusat boleh tidur dengan tenang, Pak. Kami di daerah ini, kantor kami pasti dipalang habis semua ini, ya. Jadi kalau bisa diberikan kelonggaran, ya. Kalau ditiadakan sama sekali sampai dengan bulan Desember, saya kira ini bukan solusi. Tapi mari kita cari solusi untuk tenaga honorer kita semuanya, yang saya kira hampir semua daerah sudah mendata semuanya. Kami di Manokwari hampir 3.000. Nah, kami berharap ini kalau bisa kita bikin komitmen sama-sama untuk kita selesaikan data honorer yang sudah ada, nah, jangan ada tambahan lagi, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, terima kasih Pak Bupati Manokwari. Sebentar Pak, sebentar. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan dulu ada yang berdiri sebelum ditunjuk, ya. Nanti moderator menunjuk, baru Bapak Ibu sekalian berdiri langsung ke mic mengajukan pertanyaannya. Saya ke belakang dulu Pak. Bapak, silakan Pak. Tolong sebutkan namanya dan jabatannya, serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa, supaya langsung konkret, dan tolong juga pertanyaannya konkret. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Modanggu, Bupati Gorontalo Utara. Pertanyaan pertama, tadi Pak Sekjen Apkasi menyampaikan poin-poin yang menjadi hasil pertemuan dengan Pak Menteri. Ada poin terakhir soal honorer yang tidak lulus dalam seleksi P3K itu diberikan sejumlah alternatif, itu bagus. Tapi ada persoalan bagi daerah. Mereka ini orang-orang yang sedang bekerja di guru, juga tenaga kesehatan. Sekarang porsi yang mereka tinggalkan setelah mereka tidak bisa diangkat menjadi tenaga honorer, itu problem tersendiri bagi daerah. Misalnya di Gorontalo Utara, dari 15 puskes itu ada 5 puskesmas yang pasti hampir tutup. Itu pertama. Yang kedua, TK PAUD itu sebanyak 189 yang akan tutup. Karena semuanya SMA dan sebagian pasti ada yang tidak lulus. Itu pertama. Yang kedua, kami berharap bahwa rakor pada hari ini menghasilkan keputusan yang bisa kami bawa ke daerah, karena rakyat menunggu kami soal status honorer ini. Karena kami lihat tadi hanya satu dari Kementerian Dalam Negeri yang
memperkuat atau mengangkat 3 opsi yang diajukan oleh Pak Menteri, yaitu mengangkat seluruhnya menjadi ASN, memberhentikan seluruhnya, atau mengangkat berdasarkan prioritas. Pertanyaan ketiga atau hal ketiga, menurut saya soal honorer ini bukan soal hanya regulasi dan data. Kita ini ada prinsip otonomi daerah. Jadi bukan semata-mata soal regulasi dan soal data, tapi bahwa dengan undang-undang otonomi daerah ini, itu artinya negara mengakui keragaman daerah. Penyeragaman itu tidak adil bagi daerah, karena kita punya kondisi yang berbeda. Contoh, perlu diuji daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Apakah ini juga diberlakukan secara serentak atau dengan prinsip sentralisasi? Itu yang soal yang ketiga. Kami mau sampaikan contoh pada sosialisasi PP 49 di Batam, saya hadir waktu itu. Tidak ada roadmap. Kalau tadi Pak Menteri bagus sekali, roadmapnya jelas, sehingga daerah punya persiapan. Ini hanya sosialisasi bahwa ada Permen 49 2018 tentang terjemahan dari Undang-Undang 5 2014. Tetapi tidak ada roadmap. Kalau ada roadmap seperti tadi, saya kira daerah-daerah bisa menyesuaikan. Yang ketiga, dalam konteks pertanyaan ketiga ini menurut saya, sekarang ini sistem bisa mengatur, artinya kepala daerah yang akan hadir belakangan pasca pilkada berikutnya, dia akan terkunci oleh sistem. Makanya menurut saya 3 poin kalau kita ingin mencari solusi mendasar. Pertama, regulasi oke, yaitu Undang-Undang 5 Permendagri 49. Lalu yang kedua, roadmapnya jelas bagi daerah berdasarkan data-data real yang tadi sudah dipaparkan. Dan yang ketiga, sistem yang mengunci ini. Saya yakin dengan ini setiap proses politik akan menyesuaikan dengan ini, dan daerah-daerah punya kemampuan untuk mempersiapkan diri karena sudah terkunci dengan 3 hal, regulasi, roadmap jelas, dan yang ketiga sistem informasi. Saya kira kalau prinsip ini kita tegakkan, berarti prinsip otonomi daerah benar-benar kita junjung tinggi. Sekali lagi, ini bukan hanya soal data dan regulasi, tapi seberapa besar daerah diuji kemampuan fiskalnya, diuji kondisi demografis, geografis, dan lain-lain untuk menunjukkan bahwa Indonesia memang harga mati NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Gorontalo Utara. Jadi usulan yang kami sampaikan ini belum final Pak. Ini hasil rapat kita dengan APSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan juga kita APKASI. Ini usulannya. Jadi usulan ini belum final. Kenapa APKASI melaksanakan rakor pada hari ini? Ini mau mengumpulkan lagi dan memperkaya seluruh usulan dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga nantinya inilah yang akan kita serahkan kepada Pak Pan RB dan seluruh kementerian terkait untuk bisa mencarikan solusi terlebih dahulu, barulah kita menyepakati bersama diberlakukan terkait penghapusan honorer tersebut. Begitu Pak Bupati Gorontalo Utara. Oleh karena itu, nanti yang Bapak sampaikan didengarkan langsung oleh Pak Menpan, nanti akan dijawab. Saya lanjut ke tengah. Ke tengah, silakan Pak. Nanti sebelah kiri satu, yang belakang satu Pak, belakang satu, belakang sekali satu, sini satu. Selebihnya sesi kedua. Pak Askolani sesi kedua Pak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Pak. Nama Dr. Andus Yusri MSI. Yang kami hormati Pak Menteri beserta jajaran, Pak Menpan RB, dan seluruh pejabat daerah, dan yang kami hormati Ketua APKASI beserta Pak Sekjen. Kami mungkin selaku Sekretaris Daerah tentu menghitung anggaran juga Pak Menteri RB, kemudian Deputi Keuangan. Memang bersyukur kami bahwa ada peningkatan kesejahteraan P3K. Dikasih gaji 3,5 juta dasar dan ataupun mempertimbangkan keuangan negara.
Bertinjau dari ini bahwa Kabupaten Kampar ada 5.000 tenaga honornya Pak Sekjen, yang gajinya bervariasi, ada yang harian dan tidak ada yang di bawah 1 juta. Berkenan dengan itu, kalaulah Kampar diberi kuota P3K, nanti akan jadi masalahnya adalah tidak balance di anggaran belanja modal untuk aparatur akan meningkat tinggi. Maka sebenarnya Bapak Bupati yang hadir cuma diberi amanah untuk didiskusikan, disampaikan pada rapat ini. Jika Kabupaten Kampar diberlakukan kebutuhan 5.000 itu, maka angkanya cukup besar. Sedangkan kami tidak terlalu besar, tapi bisa menghidupkan 5.000 itu. Kalaulah besok diberlakukan pemberhentian di bulan 11, kalau kita gaji P3K tambah tunjangan daerah, diprediksi 5 juta satu orang P3K Pak, mesti kita persiapkan. 5 juta itu bisa hidup tenaga honor kami 3 orang, sampai malah lebih. Mana yang lebih berdampak baik kah? Apakah kita mempertahankan ke tenaga honor yang hari ini ada, atau mengangkat P3K? Pertanyaannya aja, tidak akan pernah kesesuaian angka berkaitan dengan besarnya belanja aparatur kalau P3K ini dilakukan secepatnya. Maka berikanlah daerah ini bervariasi Pak Sekjen, berikan kesempatan daerah bervariasi supaya tenaga honor kita tidak menjadi penganggur kembali. Sementara P3K jumlah sedikit kita terima, kita berhentikan 5.000. Padahal dengan sedikit P3K sama biayanya dengan yang 5.000 tadi. Itu saja mungkin Pak Menteri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sekda Kampar. Belakang Pak, belakang. Belakang dulu Pak, belakang. Yang paling belakang dulu Pak, paling belakang. Iya. Bukan Pak, bukan. Iya, yang Bapak katakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Pan-RB, Bapak Menteri Dalam Negeri yang mewakili, yang mewakili Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Bapak Kepala BKN. Langsung saja Pak. Ya, nama saya Mur Haryanto, jabatan Asisten Administrasi Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kami akan menyampaikan dari Bapak Bupati. Yang pertama, dengan adanya PP 49 turun, itu sudah dianggap tsunami. Namun kami membuka harta karun ini Pak. Ada karun khususnya di kesehatan dan di pendidikan. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa salah satu pasal disebutkan apabila terjadi kekosongan guru, maka pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan guru pengganti. Nah, kemudian dilanjutkan dengan PP 19 tahun 2017 juga sama bunyinya. Nah, kebetulan kami di daerah Kabupaten Pasir sejak 2018 dengan adanya PP 49, kami tidak mengangkat honor, tapi kami mengangkat berubah namanya guru pengganti sesuai dengan undang-undang. Nah, ini apakah nanti dengan berlakunya PP 49 berakhir 28 November 2023, undang-undang ini juga akan berakhir. Nah, untuk sementara kami tetap melaksanakan yang namanya guru pengganti, dan itu sudah kami laksanakan sejak 2018, dan kami membuat regulasi peraturan Bupati juga kami konsultasikan ke Biro Hukum di Kemendikbud saat itu 2018, dan sampai saat ini berjalan. Nah, kemudian untuk tenaga kesehatan, di situ ada Undang-Undang 36 2014 menyatakan sama, apabila terjadi kekosongan tenaga kesehatan, maka pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan pengganti. Kemudian ditindaklanjuti dengan PP
3767. Nah, di situ disebutkan juga sama bunyinya dengan undang-undang. Nah, apabila ini tidak diberlakukan, siapa yang mengajar, kemudian siapa yang akan menjadi tenaga medis melayani di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, sedangkan tenaga kesehatan di daerah kami yang PNS itu hanya 600 sekian, yang honornya itu adalah 1000 sekian. Jadi melebihi. Kalau ini tidak diperhatikan, apabila diberlakukan PP 49, berarti kita menyalahi. Kemudian yang terakhir, di daerah kami saat ini sebagaimana edaran dari 185 tadi dari Pak Menpan RB, di situ diperbolehkan untuk outsourcing. Nah, jadi untuk tenaga kebersihan, kemudian supir dan pengamanan, kami upayakan di tahun depan kami akan outsourcingkan. Nah, untuk tenaga TU itu yang jadi pemikiran kami karena tidak ada undang-undang yang melindungi tentang TU pengganti atau petugas administrasi pengganti. Nah, satu hal lagi di Dinas Pendidikan, di Kementerian Pendidikan, satu lagi Pak, untuk tenaga TU yang mengelola dapodik dan sebagainya, itu kami tidak punya. Sementara ini tenaga guru semua yang digunakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Menteri meninggalkan tempat, karena ada kegiatan lain, maka kita minta dulu Pak Menteri untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Bupati sebelum Bapak Menteri meninggalkan tempat. Berkenan Pak Menteri? Ya, silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ini pernah merasakan jadi bupati, maka saya ingin mendengar kira-kira gitu. Sebenarnya sudah tahu juga sebenarnya, tapi proses pengambilan keputusan kan perlu mendengar. Ini ada Pak Ses, ada para direktur dan para dirjen. Ini ada undang-undang, ya, semua dasarnya undang-undang yang sebelum kami menjabat sudah ada undang-undangnya. Termasuk Kementerian Keuangan tadi undang-undang. Terus kemudian ada PP. Nah, tentu kami akan membangun komunikasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan undang-undang yang ada, kemudian juga PP. Dan kami dengan Kepala BKN intens untuk menyamakan data. Tetapi kami mohon, di tengah kami mengkolek data, jangan ada penumpang gelap yang menumpuki data yang para bupati yang baik menyampaikan data, kemudian ada data-data baru yang konon saya dengar ada juga yang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Mohon ini mari bareng-bareng kita data, kira-kira gitu. Nanti datanya berapa? Nah, kami tadi sudah menyiapkan 3 opsi kira-kira, yang itu tadi kami sampaikan kepada teman-teman. Nanti akan kita dengar dengan baik. Ini ada Pak Bima, ada teman-teman dari BKN lengkap, begitu juga Dispendik dan lain. Termasuk kemarin usulan teman-teman yang para bupati berikan ruang, tentu tidak untuk 2 hal, tidak untuk pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan itu punya parameter khusus, tidak ada kaitannya dengan periode bupati. Kira-kira gitu Bu. Nah, berbagai ruang inilah kita diskusikan. Maka oleh karena itu hari ini kami ingin mendengar, sebenarnya saya juga sudah mendengar, tapi dari ini bagaimana kita mendengar dari Papua, bahkan khusus formasi di Papua, kita putuskan ASN di Papua 80% orang Papua, 80%. Sehingga ini akan menjamin tidak ada lagi orang luar Papua akan mengisi formasi dan kemudian setelah itu akan pindah ke Jawa atau ke tempat lain. Jadi ini afirmasi dari Bapak Presiden. Nah, yang lain-lain kami mendengar, tentu aspirasi ini kami dengar, tetapi sekali lagi ada undang-undang dan ada PP. Kita mencari bagaimana titik ini yang tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar PP, kecuali undang-undangnya ada perubahan. Dan kami intens kemarin bertemu dengan Komisi 2, kami mengurai afirmasi-afirmasi ini, dan kemarin kami sampaikan juga di Komisi 2, kami berdialog dengan beliau semua. Saya tahu ini raut wajah teman-teman ini agak berat rasanya, terutama yang mau pilkada kembali. Ini agak berat. Jadi gitu Pak Bima ya. Pak Bima mendengar bagaimana teman-teman dari beberapa ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian nanti kami akan sampaikan untuk dicari keputusan yang terbaik. Tetapi sekali lagi
teman-teman sudah punya pandangan bagaimana ASN kita supaya ke depan baik di satu sisi, dan di satu sisi ada kekosongan yang mesti kita isi, dan ini tentu harapan saya kita lola dengan data yang benar. Maka kita akan kembalikan data ini yang kemarin masuk, ya Bapak verifikasi, istilahnya bukan pendataan tapi audit data yang akan ditandatangani oleh Pak Bupati dan Sekda, dan nanti Bapak pertanggungjawaban mutlak di situ, dan nanti akan diaudit oleh BPKP apakah data yang masuk betul-betul sesuai syarat atau baru dimasukkan oleh kepala daerah atau kepala dinasnya. Kalau ditemukan nanti ternyata di data itu data yang baru dimasukkan oleh kepala dinasnya setelah diaudit oleh BPKP ditemukan, maka akan ada konsekuensi hukum. Harapan kami data ini benar sehingga nanti dilola oleh BKN, kita cari solusi sehingga nanti kan kita ini belum jelas sampai sekarang berapa sebenarnya, kan gitu. Kalau sisa yang kemarin sih sudah jelas, skemanya sudah ada, masalahnya tambahan baru ini seperti apa kira-kira. Saya kira ini dari saya Pak. Saya sengaja ingin mendengar dari tadi, setidaknya ada sampel tadi, dan izinkan saya setelah ini bergeser karena ada kegiatan yang lain. Nanti saya akan ikuti secara Zoom atau ingin mendapatkan laporan dengan teman-teman semua. Kira-kira itu Bu Dirjen, inilah betapa beratnya, dan ini harus kita dengar karena ini negara kesatuan Republik Indonesia. Yang latar belakang memang teman-teman berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kira-kira gitu. Izin, baik, gitu ya. Izin Pak Menteri, izin Pak.